Sebenarnya, apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah salah satu bentuk artikel yang bisa kita temui dalam surat kabar. Dalam penulisannya, teks editorial ditulis oleh redaksi surat kabar terkait. Teks editorial adalah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar diterbitkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam struktur-struktur teks editorial. Nah, apa-apa saja sih yang termasuk dalam struktur teks editorial itu? Yang pertama ada pengenalan isu. Sebagai pembuka, pada bagian ini redaksi akan menjabarkan sudut pandangnya atas suatu isu yang dibahas. Yang kedua, argumentasi. Setelah menjabarkan sudut pandangnya, penulis akan memaparkan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data-data hasil penelitian, pernyataan para ahli, dan fakta-fakta berdasarkan referensi terpercaya. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang terdapat di akhir teks editorial. Pada bagian ini, penulis memberi penegasan ulang dengan memberikan pendapat yang didukung oleh fakta dalam bagian argumentasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh dari struktur teks editorial. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang struktur teks editorial, saya akan mengambil satu contoh teks yang berjudul "Pengangguran Makin Bertambah". Pada bagian awal terdapat pengenalan isu. Dalam teks tersebut, yang termasuk dalam pengenalan isu terdapat pada paragraf pertama, yang berisi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut melemahnya perekonomian berimbas pada melonjaknya angka pengangguran yang pada kuartal 3 tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ini harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak cepat. Yang kedua, terdapat penyampaian pendapat atau argumentasi. Di dalam teks ini, yang terdapat dalam argumen yang pertama terdapat pada paragraf kedua, yang berisi salah satu yang terbesar adalah sektor pertanian yang dalam setahun terakhir turun daya serapnya dari 38,9 juta orang menjadi 37,75 orang atau turun 1,2 juta orang. Ini termasuk dalam fakta. Yang kedua terdapat pada paragraf ketiga. Karena kalau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak sengaja diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, jumlah angka pengangguran dikhawatirkan akan terus bertambah. Ini termasuk dalam opini penulis. Yang ketiga terdapat pada paragraf keempat, yang berisi pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 sebanyak 4,73% ini memang membaik dibandingkan sebelumnya yang mencapai 4,65%. Ini termasuk dalam fakta. Bagian ketiga terdapat resolusi. Di dalam teks tersebut yang termasuk dalam resolusi yaitu pertama, hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang dapat karya. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sektor pertanian dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pemerintah harus mampu mempercepat jalannya proyek infrastruktur tersebut. Yang ketiga, pemerintah harus didorong secepat mungkin termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat rendah menyerap anggarannya. Nah, kita akan menganalisis kaidah kebahasaan teks pengangguran makin bertambah. Kaidah kebahasaan yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Di dalam teks, tidak ada yang menggunakan kalimat retoris. Jadi kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua. Menggunakan kata-kata populer.
yaitu menggap-menggap. Contoh di dalam teks terdapat pada paragraf kelima, yaitu disinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai bidang industri yang kini sedang menggap-menggap. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Contoh yang pertama terdapat pada paragraf kedua, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Contoh yang kedua terdapat pada paragraf yang ke-9, yaitu faktor melambatnya ekonomi global memang ikut memengaruhi ekonomi nasional. Kaidah yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas, sebab, karena, dan oleh sebab itu. Contoh pertama dalam teks terdapat pada paragraf ke-1, yaitu karena itu pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ini harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak. Contoh kedua terdapat pada paragraf kedua, yaitu sebab saat ini banyak sektor lapangan kerja yang tersedia turun daya serapnya. Contoh yang ketiga terdapat pada paragraf yang ketiga, yaitu karena kalau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Contoh yang keempat terdapat pada paragraf ke-7, yaitu namun karena perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah berimplikasi serius pada kehidupan masyarakat. Contoh yang kelima terdapat pada paragraf yang ke-8, yaitu terbatasnya kenaikan pertumbuhan ekonomi juga disebabkan sejumlah faktor lain. Contoh yang ke-6 terdapat pada paragraf ke-11, yaitu hal ini penting karena sektor pertanian dan infrastruktur bisa banyak menyerap tenaga kerja yang kini sangat dibutuhkan. Sekian.